keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD, provinsi, kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Pada 26 Juni tahun 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 135 tahun 2024 yang cukup mengguncang ruang politik Indonesia. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan. Mahkamah memutuskan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI dipisahkan dari pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Antara keduanya harus diberi jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Atas putusan yang bersifat final dan mengikat ini, DPR harus menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Dari sinilah wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka dalam panggung perpolitikan Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada hari lahir ke-27 PKB menyinggung pilkada melalui DPRD agar lebih efektif dan efisien. Sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menyinggung soal pilkada melalui DPRD awal Desember lalu dalam pidatonya pada perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar. Mulai dari mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung hingga membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, dan India. Perihal yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan sepakat dan meminta segera dibahas agenda revisi undang-undang oleh DPR pada tahun 2026 saat ini. Dan menyusul, Sekjen Partai Gerindra Sugiono secara partai menegaskan dukungan Gerindra atas rencana pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Dukungan serupa juga datang dari Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Bahkan beberapa partai tersebut telah membangun komunikasi sejak lama. Sikap berbeda datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang baru-baru ini didorong sejumlah fraksi di DPR. Tentu sikap tegas Partai Banteng ini punya latar belakang historis, filosofis, dan syarat akan refleksi demokrasi yang kuat sebagaimana PDI Perjuangan merupakan partai kader dan partai ideologis yang berlandaskan Marxisme dan Pancasila. Seperti apa pandangan politik PDI Perjuangan ini? Telah hadir bersama kita untuk berbagi cerita dengan kita seorang kader PDI Perjuangan. Beliau saat ini menduduki posisi di DPD PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Pengkaderan PDIP NTT, Kakak Emmanuel Confidus. Selamat pagi, Abang. Ya, selamat pagi. Saya lebih senangnya atau memang sudah terbiasa untuk memanggil Abang ya. Oke, karena memang dari dulu sering sekali bergaul dengan teman-teman GMNI. Tahun berapa waktu itu? Ada dalam dunia aktivis. Ya, dunia aktivis. Saya kuliahnya 91 mulai. 91 berarti saat itu zamannya Orde Baru ya, masih kuatnya, tapi itu belum jadi aktivis. Nanti di 94. Artinya setelah semester 6 melalui pertimbangan yang lebih matang, akhirnya saya memutuskan menjadi aktivis mahasiswa. Bergabung di organisasi mahasiswa. Saya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI. Saat itu sekretariatnya di mana?
sekretariat di Jalan Anggur. Jalan Anggur itu ya dalam tanda petik di belakang sekretariat PNKRI cabang Kupang. Oh, masih di daerah, karena dulu Ya, kan daerah Polda. ya, karena dulu kan pendidikan apa segala macam dan Kampus Undana, kampus lama. Dan apa masuk ke dunia politik sebagai seorang politisi dan masuk partai politik itu kapan? Ya kalau kita bilang politisi sebenarnya itu dari yang mengalir Iya, dari leluhur dan orang tua ya, tapi secara formal memutuskan berpolitik itu di tahun 2000, meskipun di 94 ke atas kemudian 96 itu saya sudah ikut beberapa kegiatan PDI waktu itu. Iya. PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian ke 98 Promega saya terlibat, dan ya resminya di 2000 ketika saya diminta oleh Abang Frans Buraya waktu itu yang terpilih sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Indonesia Tenggara Timur periode 2025 meminta saya jadi Kepala Sekretariat Perjuangan ya. Nah, Abang, dari perjalanan masa aktivis kemudian masuk dalam dunia politik, tentunya darahnya sangat merah ini dan sangat marhainis. Nah, isu terkini secara nasional ada wacana yang namanya mengembalikan pilkada itu menjadi melalui DPRD dengan merujuk pada keputusan MK nomor 135 tahun 2024 kemarin ya. PDIP sikapnya sudah jelas bahwa menolak dengan tegas wacana pilkada melalui DPRD, dan itu ditegaskan dalam Rakernas di Ancol beberapa waktu lalu ya. Apa sih argumentasi dasar sehingga PDIP begitu kukuh dengan pilihannya untuk menolak pilkada melalui DPRD atau maunya pilkada langsung oleh rakyat? Ya, kalau kita pertama mengenal nama juga ya, nama dulu ya, Partai Demokrasi Indonesia ada perjuangan. Artinya bahwa demokrasi. Jadi apa perjuangan untuk PD Perjuangan ya demokrasi. Dan kalau kita bicara demokrasi di negara demokrasi, pemilu itu harus berlangsung secara demokratis, karena pemilu adalah wadah wahana artikulasi dari kedaulatan rakyat. Dan itu dicantumkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 1. Dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu inti utama dari negara demokrasi, dan karena itu PD Perjuangan melalui kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, pasti orang tahu sejarahnya, beliau adalah orang yang sangat konsisten dengan penegakan hukum, penguatan demokrasi dan konstitusi sejak awal ya. Beliau bergabung di PDI, walaupun dibentur PD Perjuangan, tapi jalur dan nilai utama yang selalu dipegang Megawati Soekarno Putri adalah konstitusi dan kedaulatan rakyat. Karena itu saya pikir ide, ya kita juga kaget ya, tiba-tiba ada ide mengembalikan pilkada gubernur, bupati, wali kota ke pemilihan oleh DPRD itu kaget. Setelah yang pemikiran yang mundur sekali ya menurut saya. Nah, apa pemaknaan demokrasi dalam konteks Partai Banteng ini ya? Karena beberapa menteri pembantunya Pak Presiden itu sudah menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD itu ya juga demokrasi. Nah, pemaknaan demokrasi menurut kader-kader Partai Banteng ini seperti apa? Sebenarnya kan tidak perlu diperdebatkan. Untuk demokrasi, kedaulatannya di tangan siapa? Ya. Pasti di tangan rakyat kan? Ya. Hak memilih yang dimiliki oleh rakyat itu kan bagian dari hak asasi manusia, hak yang melekat sejak dia lahir. Hak asasi ya. Hak asasi, memilih itu hak asasi, dan hak asasi itu tidak bisa dipindahkan atau didelegasikan kepada orang yang lain.
walaupun itu melalui DPRD yang notabene menjadi wakil dari rakyat. Loh, DPRD saja dipilih oleh rakyat. Bagaimana Dia melalui mewakili lagi rakyat yang telah memilihnya untuk memilih kepala daerah. Iya. Itu kan satu penyimpangan demokrasi yang sangat luar biasa. Soal wacana pilkada melalui DPR ini bukan barang baru ya. Ya, betul. Dan Pernah juga digulirkan pada tahun setelah 2014. Ya. Saat itu beberapa partai sudah sepakat, bahkan prosesnya itu sampai ke DPR dan menang voting saat itu. Saya ingat 200-an lebih suara sudah bulat menyatakan bahwa mendukung pilkada itu dikembalikan melalui DPRD. Tetapi kemudian dibatalkan oleh Perpu nomor 1 tahun 2014. Dan SBY. Ya, saat itu Presiden SBY, dan juga Perpu nomor 24 tahun 2014. Zaman SBY juga saat itu. Nah, kenapa wacana tentang pilkada melalui DPR ini kembali bergulir di tahun 2025-2026 ini? Ya, itu mesti ditanyakan kepada mereka yang mewacanakan. Tapi tadi saya katakan di awal itu sebuah langkah mundur bagi bangsa ini yang luar biasa, karena selain hak asasi, konstitusi, prinsip dari negara demokrasi, tapi kita lihat juga sejarah di mana orang memperjuangkan pilkada langsung atau pemilu langsung kan banyak korbannya. Iya. Ya, kalau kita ingat di reformasi 98, itu kan ada korban jiwa yang bukan sedikit. Betul. Nah, bagaimana hal substansi demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa dari rakyat kecil, orang kecil, mahasiswa, ada yang meninggal, mati tertembak, ini mau diputar ulang lagi? Iya. Betapa kita, ya, ini sebuah pengkhianatan terhadap proses sejarah sih. Tentu abang juga mendengarkan beberapa argumentasi yang muncul di media sosial dari berbagai partai politik. Ada kata efisien, ada kata efisiensi, ada kata money politik. Apakah argumentasi itu menurut teman-teman di PDIP itu rasional? Saya kira tidak, karena hal teknis tidak boleh melenyapkan Substansi dasar dari demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang memilih, dan melalui rejim kita adalah pemilu yang berarti langsung, umum, bebas dan rahasia. Kalau pemilu bersifat langsung tidak bisa diwakili. Yang diubah oleh MK adalah soal pemilu serentak, dipisah antara pemilu nasional serentak dengan pemilu daerahnya juga serentak, tapi tetap langsung, bukan pemilu daerahnya itu pakai perwakilan. Jadi ini wacana yang menyimpang dari substansi demokrasi dan substansi. Tadi kita ngomong tentang kemunduran, kalau secara teknis ada kelemahan di dalam sistem pemilihan itu bisa dilakukan perbaikan di proses itu. Apakah penyelenggaraannya, pengawasannya, rekrutmennya, bagaimana menghindari money politik kan? Diperbaiki sistem rekrutmen, sistem kaderisasi partai politik. Juga sistem kepartaian harus dirubah. Sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal koalisi permanen, dan juga di sistem presidensial, apalagi di demokrasi Pancasila, itu kan demokrasi keluarga, tidak mengenal oposisi, sehingga PDI Perjuangan menetapkan dirinya menjadi partai penyeimbang. PDI Perjuangan tidak pernah merasa dikeroyok, karena PDI Perjuangan bersama rakyat. PDI Perjuangan bersama rakyat, partai 10. Rakyat 280 juta. Dan survei membuktikan itu. Survei LSI DNIDA 66%. Dan terakhir, ini luar biasa, survei Litbang Kompas, 70% rakyat Indonesia menolak pilkada melalui DPR. Jadi doang bersama rakyat di pasal itu. Jadi tidak pernah sendiri dan tidak pernah merasa dikeroyok. Dan ini masih proses wacana. Mudah-mudahan melalui komunikasi politik dengan partai-partai yang juga menggagas ide pemilu tidak langsung, masih ada kemungkinan untuk tidak terjadi. Apa yang dilakukan teman-teman PDI Perjuangan hari ini? Kalau kita lihat kan jelas itu. Pertama, kemarin di Rakernas, konferensi pers Pak Sekjen dan jajaran DPP sudah jelas akan membangun komunikasi politik dengan kekuatan politik untuk tetap mempertahankan kedaulatan benar-benar
Penolakan masyarakat sipil terhadap wacana pilkada melalui DPR ini semakin masif ya. Dan itu makin hari makin menguat. Kita bisa lihat melalui media sosial, banyak komentar, banyak postingan yang mengkritik wacana itu. Apa komentarnya, Pak? Itu rakyat mengirim pesan jelas kepada elit politik. Pesannya jelas, tidak boleh membelakangi rakyat. Iya. Itu pesannya jelas. Dan Saya kira kita harus berhenti dengan wacana ini. Kita menata yang sudah ada itu jadi lebih baik dan simpel. iya. Dan itu menurut teman-teman PDIP, opsi yang dipilihnya saat ini sudah bersama rakyat. Ya kan survei itu datang belakangan kan. Iya. Sikap menolak. Apakah ini tidak ada kemungkinan bahwa itu yang disurvei itu orang PDIP atau? Tidak. Ini kan yang Ibu Mega sebut. PDI Perjuangan itu menangis dan tertawa bersamanya. Jadi dalam kekuatan semesta ternyata ini saling sangkut menyaut antara sikap PDI Perjuangan dengan suara rakyat. Berarti apa yang dijalankan PDI Perjuangan selama ini sudah betul ke rakyat, berita Mega kan, turun ke bawah dan menangis dan tertawa bersama. Dan ini terbukti di kasus ini. Para pembantu presiden dalam hal ini para menteri terkait ya yang ada hubungan dengan urusan pilkada, daerah, hukum, misalnya Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian menyebut pilkada melalui DPRD juga demokrasi. Pak Yusril juga menegaskan itu, bahwa itu juga demokrasi kok melalui DPRD, dan itu juga merujuk pada pasal 18 itu. Apakah itu bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa oh sebenarnya Pak Presiden Prabowo yang sudah setuju, arahnya sudah jelas? Saya belum yakin. Kenapa belum yakin? Ya karena saya tahu ya meskipun berbeda pilihan ya, tapi Prabowo Walaupun dulu pernah berkoalisi ya. pernah bersama-sama juga. Pak Prabowo itu seorang nasionalis sejati. Dia selalu di mana-mana baik narasi, orasinya maupun posisinya jelas nasionalis sejati. Seorang nasionalis sejati tidak akan mengingkari demokrasi. Dia tidak akan mengingkari kedaulatan rakyat. Iya. Seorang nasionalis sejati pasti akan menjaga konstitusi. Jadi saya tidak yakin bahwa suara-suara orang-orang itu adalah representasi dari sikap. Apakah Pak Presiden Prabowo sedang tes ombak gitu? Itu mungkin bahkan secara Kalau bacaan politik ya, saya tanya ke abang sebagai seorang politisi ini. iya, tapi saya sudah, bukan saya ya, kita semua sudah menyaksikan beberapa kali ujian ya kepada sikap Pak Prabowo. Terakhir kan soal pilkada yang lalu kan, Iya, kan batal kan. iya, Setelah gonjang-ganjing bahkan demonstrasi yang masif, Presiden tegas sekali membatalkan keinginan-keinginan lebih mendengar rakyat. walaupun pernah pidato berkali-kali ya. Ada 2 kali saya hitung, dan itu secara beruntun di ulang tahun Partai Golkar. Ya, Menyinggung hal yang sama. sebagai merespon pikiran teman-teman kerjasamanya kan Iya. tidak masalah kan. Beliau tentu ingin meninggalkan legasi yang paling sempurna untuk bangsa dan negara Indonesia setelah dia menjadi presiden. Dan ini salah satu ujian untuk Pak Prabowo, bagaimana legasi yang Iya. tinggal. Apakah memutar balik jarum sejarah di ke masa lalu atau mendorong demokrasi Indonesia semakin substantif dan maju untuk menuju yang kita sering sebut ya 2045 sebagai Indonesia emas. Saya masih percaya Presiden akan mendengar suara daripada mendengar suara partai koalisi dan tanda petik koalisi. Adakah opsi lain selain opsi pilkada melalui DPR atau pilkada langsung oleh rakyat? Sampai sekarang PDI Perjuangan ya sikap konstitusionalnya sendiri juga dukungan rakyat yang luar biasa, tetap konsisten di pilkada langsung. Pilkada langsung ya. Perbaikan sistem mungkin, Wah itu perlu, misalnya.
Misalnya salah satunya rekrutmen kan. Itu harus perbaiki. Partai kan tempat untuk melakukan kaderisasi politik. So, apalagi partai PDIP ini kan partai kader. Kita harus evaluasi betul benar-benar betul tidak semua partai melakukan menjalankan fungsinya sebagai wadah kaderisasi politik. Atau kebanyakan penumpang jalan. Nah itu silakan masyarakat menilai. Yang kedua di penyelenggaraan perlu perbaikan. Yang ketiga pengawasan Ya. juga penegakan hukum pemilunya. Ya. Ya, jangan sekedar basa-basi. Ya, bagaimana menghindari money politik baik sejak rekrutmen maupun saat fall. Itu kan itu yang diperlu baru bisanya. Ya kita banyak anggaran ya 3.000-an triliun pakai vote elektrik murah. Aturan kampanyenya, netralitas negara dan aparatur pemerintahan itu. Kalau kita semua konsisten dengan itu, saya kan tidak mahal. Misalnya pemilihan melalui DPR itu apakah money politiknya tidak terjadi dan pemilihan langsung money politiknya tidak terjadi? Ya, ini masih tingkat soal budaya politik dan kultur politik bangsa kita yang harus kita terus berjuang. Diawasi saja masih ada money politik. Bagaimana di DPR yang ada di ruang gelap ini? Siapa yang ngawasi dan siapa yang menjamin tidak ada money politik? Ini pengawasan terbuka walaupun belum efektif saja masih terjadi kan kasus-kasus money politik. Nah ini tertutup di ruang gelap, kita katakan ini ruangnya gelap ya, ada orang tapi kita tidak lihat. Iya. Apa bisa dijamin? DPR-nya terpilih sudah mengeluarkan banyak biaya. Iya. Memangnya tidak tergoda untuk money politik. Jadi itu hal yang tidak relevan Iya. kalau ketakutan tentang itu. Memangnya di partai politik itu ada mahar-mahar? Sebenarnya tidak ada mahar. Partai politik seharusnya ya tidak ada mahar. Tetapi beberapa pengakuan, misalnya ada beberapa pengakuan para bupati, calon gubernur di partai-partai tertentu itu ada mahar-maharan gitu. Ini abang sebagai politisi ya, apakah memang harus diwajibkan atau memang sudah ada SOP-nya terkait ada mahar-mahar? Dulu para pendiri bangsa mendirikan partai tidak butuh 1 rupiah bisa dan bisa memerdekakan bangsa. Dan itu yang terjadi di Nah, mengapa sekarang harus perlu uang untuk melanjutkan kemerdekaan kita, mengisi kemerdekaan? ya. Memerdekakan saja tidak butuh duit, tidak ada money politik. Tapi faktanya ada. Ya mungkin. Banyak sekali pengakuan. Nah, itu yang tadi kita ngomong perbaikan di era pemilu lalu. Seandainya opsi melalui DPRD itu menang, apa yang akan dilakukan oleh partai PDI Perjuangan bersama para pendukungnya, kader, simpatisan, anggotanya? Ya ini masih 2029 kan? Ya. Jadi saya pikir kita jangan berandai, prosesnya masih panjang dan Tetap optimis. hari-hari ini suara rakyat semakin nyata, semakin terdengar, semakin dilihat. Apalagi Agustus kemarin itu menjadi Ya juga ada historisnya kita mengalami turbulensi politik karena keinginan-keinginan elit. Nah ini menjadi bahan pembelajaran dan refleksi dan saya yakin hari ke depannya akan menjadi kesempatan terbaik bagi para elit politik, bukan hanya PDI Perjuangan, semua partai politik untuk termasuk Presiden Prabowo tetap menjadi seorang nasionalis. secara jujur sebagai nasionalis, sebagai negarawan, ayo dengar suara rakyat. Apa pesan abang kepada masyarakat dan kepada para politisi? Ya saya mengulangi senior di Jakarta yang ngomong, tanah rakyat diambil, hutan diambil, mata air diambil, tambang diambil, transfer ke daerah sekarang juga diambil, makin menurun dana mal APBN pusat di Jakarta. Ini tinggal satu-satunya suara rakyat. Ya, jangan diambil. Masyarakat terus berjuang untuk mewujudkan kedaulatan dirinya. Dan ketika di mana elit politik sudah tidak mendengar, masyarakat akan mencari jalannya sendiri. Terima kasih abang atas waktunya untuk berbagi cerita bersama kami. Dan teman-teman sekalian, demikian cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua sebagai warga negara yang juga turut bertanggung jawab atas kondisi situasi bangsa Indonesia. Tetap waras bernegara,
tolak hoax, tolak segala macam bentuk provokasi SARA, dan pastikan terus mengikuti kami dalam cerita-cerita kami selanjutnya, karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Teman cerita bukan cerita biasa.